defisiensi lipoprotein lipase familial ini dijelaskan dengan akumulasi masif kilomikron dan ini berhubungan dengan meningkatnya TG plasma atau pola lipoprotein tipe 1. Jadi ini meningkatnya. Gejala ini muncul termasuk serangan berulang, pankreatitis dan nyeri abdominal, munculnya xanthomatosis kutaneus dan hepatosplenomegali yang diawali sejak kecil. Yang ketiga, ini gejala klinis pasien dengan hiperlipoproteinemia familiar tipe 3. Ini dapat berkembang setelah umur 20 tahun, yaitu adanya perubahan warna yang terjadi pada palmar dan mengkerutnya jijitan. Lanjut. Nah, hiperlipoprotein tipe 4 ini terutama terjadi pada pasien dewasa, diabetes, dan hiperurisemia, dan tidak memiliki santoma. Nah, ini kondisi sekunder bisa terjadi pada peminum alkohol, diperburuk dengan stres ya, progesterin, kontrasepsi oral, tiazid atau beta blocker ya. Jadi seseorang yang stres terus meminum alkohol itu bisa memperburuk atau menjadikan hiperlipoproteinemia tinggi. Kemudian tipe 5 ini dijelaskan dengan nyeri abdominal. Ini jadi sudah terjadi yang lebih berat, yaitu terjadi pankreatitis, munculnya xanthoma, polineuropati perifer. Ini biasanya orangnya obes, jadi sudah tinggi ya kolesterolnya. Tapi kolesterol tinggi itu tidak tinggi sekali ya, 200 lebih, 30 itu kadang-kadang orang-orang yang tidak obes juga bisa ya, karena pola makannya yang terlalu banyak. Hiperurisemia dan diabetes, juga peminum alkohol. Ini gagal ginjal dapat memperburuk faktor yang telah ada. Ya. Jadi kalau tidak dijaga itu bisa juga terjadi gagal ginjal yang lebih berat. Lanjut, Mbak. Nah, ini karena Anda apa itu apoteker kan, persiapan farmakoterapi untuk di rumah sakit ya. Jadi tidak sampai detail sekali. Dan ini juga untuk persiapan Anda nanti ujian CBT dan OSCE. Nah, ini eh, besarnya kolesterol total, yaitu yang diinginkan adalah kurang dari 200 mg, kurang atau sama dengan sebetulnya, kurang atau sama dengan 200 mg per desiliter. Ini yang diinginkan. Kemudian kalau batas tinggi yaitu 200 sampai 239 mg per desiliter. Nah, biasanya yang sudah lebih dari 200, misalkan 225 itu sudah biasanya sudah diberikan obat penurun kolesterol. Kemudian kalau lebih dari 240 mg per desiliter itu termasuk tinggi ya kolesterol. Nah, ini harus diterapi dengan baik. Kemudian kolesterol yang LDL ini yang paling bagus adalah 100 mg per desiliter. Kemudian mendekati optimal yaitu 100 sampai 129 mg per desiliter. Kalau 130 sampai 159 mg ini sudah termasuk tinggi, batas tinggi ya. 160 sampai 189 tinggi dan lebih dari 190 mg per desiliter adalah sangat tinggi. Nah, kalau kolesterol HDL itu intervalnya kurang dari 40 mg per desiliter, ini rendah ya. Kalau 60 mg per desiliter itu tinggi. Jadi optimumnya antara 40 sampai 60 mg biasanya. Lanjut, Pak. Ini TG sudah.
Lanjut Mbak, yang kolesterol TG ini kurang dari 150 normal ya, tadi sudah ya. Nah, risiko yang terbanyak ini biasanya pria umur lebih dari 45 tahun ya. Ini kalau wanita umur lebih dari 55 tahun atau dia menopause awal tanpa perubahan terapi nitrogen. Jadi biasanya menopause itu ya 60 ya, 60 atau 65 ya tergantung orangnya. Jadi ini biasanya kalau yang risiko terbanyak itu wanita umur lebih dari 55 tahun atau menopause awal tanpa perubahan terapi nitrogen ya. Kemudian kedua adalah perokok ya, perokok dengan tekanan darah 140 per 90 mm Hg. Tapi kalau perokok itu 140 per 80 atau per 70 itu ya belum. Ini tergantung orangnya ya, nanti dilihat kolesterolnya berapa dan lain-lain. Ini dalam pengobatan anti hipertensi, jadi mesti ada antihipertensinya ya, karena 140 per 90 mm Hg ini sudah termasuk orang yang tekanan darahnya tinggi. Nah, ini kolesterol HDL-nya kurang dari 40 mg per desiliter. Nah, ini sejarah keluarga juga berpengaruh ya, risiko. Ini penyakit jantung koroner lebih awal atau infark miokard atau terjadinya kematian mendadak sebelum umur 55 tahun dari ayah atau sebelum 65 tahun umur ibu ya. Memang ada saudara saya kayaknya belum 55 tahun itu meninggal ya. Jadi memang nanti anaknya harus diperhatikan dan harus hati-hati pola makannya karena ada risiko ya bahwa dilihat dari kematian orang tuanya yaitu bapaknya. Kecuali kalau kematiannya bukan karena mendadak ya, mendadaknya misalkan karena eh, tabrakan, nah itu kan beda ya. Kecelakaan kok tabrakan. Lanjut, Mbak. Nah, ini sasaran LDL, kolesterol, dan batasan nilai untuk terapi perubahan gaya hidup ya, dan terapi obat dalam kategori risiko berbeda. Ini bisa terlihat kategori risiko jika atau risikonya 10 tahun atau lebih ini 20%. Sasarannya LDL kurang dari 100. Kalau 12 faktor risikonya itu kurang dari 20% ya, ini juga LDL-nya harus lebih kecil lagi ya, kurang dari 130 ya. Kemudian faktor risiko B yaitu kurang dari 160. Nah, tingkat LDL untuk inisiasi perubahan gaya hidup ya ini harus diatur pola makannya ya. Juga tingkat LDL untuk terapi obat juga harus dilihat ya. Tapi Anda tidak boleh ya sebagai apoteker mengganti sendiri ya obat ke pasien, tapi harusnya konsul dengan dokter ya. Nanti pada saat soal OSCE itu kadang ada yang berperan sebagai dokter dan ada kesalahan pada penulisan resep sehingga eh, pasien menanyakan kepada apoteker nih bagaimana atau apoteker tanya kepada dokter ini ada ketidaksesuaian pemberian obat sehingga apakah harus diganti atau tidak atau dosisnya ditingkatkan atau direndahkan itu juga ada soal demikian. Lanjut. Nah, ini anjuran makronutrien untuk makanan penanganan gaya hidup ya. Ini adalah komponennya lemak, lemak jenuh, lemak kulit tak jenuh, lemak jenuh, tunggal jenuh, tak jenuh, karbohidrat, kolesterol, serta makanan, terus sterol dan tumbuhan, protein, dan serta kalori.
Ini ada aturannya ya, itu bisa dibaca. Jadi tentu saja lemak jenuhnya tidak boleh lebih dari 10%. Nah, ini lemaknya lebih dari 10% kalori total ya. Ini ada kalorinya yang diinginkan kan 25 sampai 25. Nah, ini proteinnya kurang 15% dari kalori total. Kalori total kan ada rumusnya ya, kalori total yang diinginkan pada pasien apa normal. Ya. Hitung ini biasanya kalau di rumah sakit yang menghitung adalah ahli gizi ya. Di rumah sakit itu ada apoteker, ada dokter spesialis, ada dokter umum, ada ahli gizi. Kalau ini orang yang mau ini biasanya kalau hiperlipid itu dokternya adalah dokter penyakit dalam ya. Tentu saja kalau ini sudah kalau biasanya masih ringan tentu saja hanya disarankan untuk diet yang biasa saja mengurangi lemak. Tapi kalau sudah opnam biasanya atau eh, kolesterolnya sangat tinggi biasanya eh, ada dari ahli gizi yang ikut membantu untuk pasien tadi lebih bagus. Lanjut. Nah, ini beberapa efek terapi obat terhadap lipid dan lipoprotein. Kalau dilihat macam obatnya adalah tentu saja S1 sudah ya, kolestilamin, kolestipol, kolesevelam, juga niacin, gemfibrosil, fenofibrat, lovastatin ya ini masih digunakan. Atorvastatin itu kita sekarang sudah ada yang generik ya. Ini kalau ini Lipitor kalau brandednya atau itu dan ada ezetimibe. Atorvastatin itu biasanya nama patennya adalah Lipitor. Ini sekarang sudah boleh diizinkan untuk dibuat generik ya karena umur patennya adalah 20 tahun, jadi ada beberapa obat generik atorvastatin. Nah, ini memang harganya lebih mahal daripada vastatinnya. Kemudian mekanisme kerja kolestilamin ya bisa dibaca di meningkatkan katabolisme LDL juga terhadap lemak itu menurunkan kolesterol. Kemudian efek terhadap protein ini menurunkan LDL. Jadi kalau ada seseorang yang LDL-nya tinggi, ya hanya diberikan kolestilamin aja sudah. Kalau niacin meningkatkan clearance VLDL, juga kolesterol, dan ini bisa menurunkan LDL. Jadi bisa digunakan obat itu yang mana untuk kalau hanya LDL-nya yang tinggi ya bisa juga kolesterol saja ya. Nah, ini kalau golongan statin ini mekanisme kerjanya sintesis LDL ya, menurunkan sintesa LDL. Ini efeknya terhadap lemak yaitu menurunkan kolesterol, kalau terhadap protein LDL. Jadi kalau seseorang proteinnya tinggi juga LDL-nya tinggi dan kolesterolnya tinggi ini bisa diberikan golongan statin. Juga ezetimibe ya. Lanjut.
Ayo, Mbak. Nah, nah, selain terapi farmakologi dengan obat-obat tersebut, juga ada terapi non farmakologi, yaitu pengurangan bobot badan atau diet. Kemudian aktivitas teratur dan tidak terlalu berat 30 menit setiap hari ini dengan jalan, dengan eh, senam ringan dan lain-lain. Juga sebaiknya berhenti merokok. Juga mengontrol hipertensi karena kalau hipertensi tinggi ya nanti ada kan sampai tekanan darahnya 140 sampai 90 itu juga berisiko. Kemudian terapi diet yang objektif ini langsung dapat menurunkan objektif langsung menurunkan konsumsi lemak total, lemak jenuh dan kolesterol. Biasanya yang sudah parah ya kolesterolnya tinggi itu dietnya tidak boleh eh, makan dengan tidak boleh masakan dengan digoreng ya. Tuh. Biasanya direbus saja. Semua direbus-rebus atau makanan segar ya. Nah, itu cepat sekali turunnya ya. Kemudian peningkatan konsumsi serat larut dalam bentuk oat ya, itu pektin dan gam. Kemudian zat tambahan dari minyak ikan ini juga bisa digunakan, mempunyai efek penurunan kolesterol VLDL dan trigliserida, tapi tidak berefek pada penurunan kolesterol total dan LDL. Lanjut, ini Mbak. Nah, ini fenotip lipoprotein dan anjuran obat untuk pengobatan. Ini terapi farmakologinya ya. Jadi bisa dibaca, ada yang 2A ini statin, kemudian kolestiramin atau kolesterol, niacin, 2B golongan lipoprotein 2A, 2B ini statin, fibrat, niacin ya. Bisa dikombinasikan. Yang 3 fibrat kalau kombinasi dengan statin dan niacin ya. 4 ini fibrat, niacin. Kemudian 5 fibrat, niacin, niacin dan minyak ikan ya. Ini catat. Lanjut. Nah, ini yang pertama ini resin asam empedu atau kolesterolamin ya. Nah, ini saya harap Anda nanti lihat nama sinonimnya di di buku ya, memes gitu. Itu apa saja karena kemarin itu pada ujian OSCE, jadi yang di eh, obat yang digunakan itu obat yang bukan yang generik ya. Sekarang obat-obat yang nama biasa ya, nama branded atau eh, nama paten. Kalau zaman dulu awal itu semua namanya generik, sekarang enggak. Dua kak dua semester yang lalu itu soalnya tidak menggunakan nama generik. Tapi yang kemarin tuh menggunakan nama generik ya. Jadi ya itu terserah yang membuat soalnya. Nah, resin asam empedu ini yaitu kolesteramin dan kolesterol. Ini kerja utama dari resin asam empedu ini mengikat asam empedu dalam saluran cerna. Ini digunakan pengobatan pada hiperkolesterol pada darah ini. Primer familiar kombinasi dengan hiperlipid tipe 2A juga digunakan untuk keracunan digitalis. Kemudian efek sampingnya tidak disebutkan, farmakokinetiknya kolesteramin dan kolesterol tidak diabsorpsi ya. Jadi nanti keluar bersama-sama. Kontraindikasi ini apabila terdapat penyumbatan saluran empedu, jadi ini tidak boleh diberikan kolesteramin ini. Nah, ini interaksi obatnya ini bisa mempengaruhi obat-obat lain, sehingga biasanya
digunakan jarak waktu ya untuk minum obat apabila obatnya lebih dari satu. Lanjut. Nah, ini perbandingan obat yang digunakan pada pengobatan hiperlipidemia ya, nanti dibaca. Tapi kalau saya, pengalaman saya ini ya belum pernah ya keluar ini. Tapi nggak tahu kalau analisis. Nah, sebaiknya ya dibaca saja ya. Ini mungkin kolestilamin bentuknya apa, serbuk meruah atau apa gitu. Kemudian niacin ini tablet berapa? Yang jelas kalau atorvastatin, simvastatin itu bentuk tabletnya 10 miligram, 20 miligram, dan 40 miligram. Ya. Biasanya kalau masih kecil, rendah, kolesterolnya itu 10, kalau sedang itu 20 miligram, lah kalau tinggi itu diberikan 40 miligram atau 80 miligram. Lanjut. Kedua adalah niacin. Ini yaitu asam nikotinat. Ini mengurangi sintesis hepatik VLDL, mengarah pada pengurangan LDL, juga meningkatkan HDL dengan mengurangi katabolismenya. Jadi katabolik pecah ya, mengurangi katabolismenya. Ini digunakan untuk hiperlipidemia campuran ya, atau agen sekunder campuran dalam terapi kombinasi untuk hiperkolesterol. Yang ditambahkan tidak boleh. Efek samping ini sebagian besar gejala dan tidak normalnya ketidaknormalan biokimia. Ini terapi tidak perlu dilanjutkan ya kalau ada gejala dan tidak normal dari darahnya, tentu saja tidak perlu dilanjutkan. Niacin ini seharusnya tidak digunakan dalam terapi hiperlipidemia karena tidak efektif untuk menurunkan kadar kolesterol. Jadi ya menurunkan, tapi mungkin lebih lama ya. Kalau pengalaman saya biasanya menggunakan golongan statin ya, statin saja karena kolesterolnya juga tidak terlalu tinggi ya. Masih di atas, misalkan 215 gitu, saya padahal itu masih bisa boleh ya, tapi ya sudah saya minum itu golongan statin karena kalau saya pribadi itu kalau sampai 215 sudah kepalanya sakit ya, pusing. Tapi ada orang yang segitu juga baik-baik saja. Jadi sensitivitas tiap orang tidak sama. Ya. 3, Pak Mbak, ayo. Nah, ini inhibitor AMP-CoA redukase. Ini ya, rafastin, rosuvastatin, rafastamin, simvastatin, rosuvastatin. Ini ya, menghambat 3 hidroksi 3 metil glutarid koenzim ya, tentu saja ini sudah terkenal. Kemudian simvastatin itu kapan diminum pasien? Ada yang tahu? Malam Kapan? hari, Ibu. Hah? Mbak Ayu ya? Kenapa malam hari? Ya. Kalau atorvastatin juga malam hari atau kapan ya? Itu kadang keluar. Benar, simvastatin itu sebaiknya malam hari sebelum tidur ya. Tapi kalau tidur jam 6 ya itu kurang malam ya. Jadi ya sekitar jam 9 tidur dulu. Tuh. Nah, kalau atorvastatin ada yang tahu jam berapa dan kenapa? Ayo.
Nanti dicari ya. Atorvastatin itu minumnya boleh pagi, siang, malam. Kalau simvastatin itu sebelum tidur. Nanti dicari kenapa ya. Nah, ada di buku. Kemudian sebagai terapi tunggal, statin merupakan agen penurun kolesterol total dan penurun LDL. Ini betul. Saya menggunakannya statin, tapi juga ada efek sampingnya. Kolesterol total direduksi itu cepat sekali, 30% atau lebih. Jadi cepat turun ya. Nah, ini kombinasi terapi statin dengan resin asam empedu terjadi peningkatan beberapa reseptor sehingga degradasi yang besar kolesterol LDL. Jadi kalau dikombinasi ya dengan resin asam empedu, penurunan kolesterolnya lebih cepat. Ya, kalau itu sudah mungkin sudah tinggi ya. Kalau masih saya 125 kadang-kadang gitu, ya itu tunggal juga. Lanjut. Nah, kombinasi terapi statin dengan ezetimibe juga logis ya, karena ezetimibe menghambat absorpsi kolesterol melalui usus dan reduksinya bertambah 12 sampai 20% bila dikombinasi dengan statin atau obat lain. Ini yang terlalu tinggi ya, sudah 530 gitu atau 50. Ya, biasanya dikombinasi agar cepat turun ya. Nah, ini juga akan terjadi konstipasi kurang dari 10% pasien yang mengkonsumsi statin. Efek samping lain adalah peningkatan kadar kreatin kinesiolisis. Nah, cari nanti apa itu rhabdomyolysis ya. Itu pada ini suka diberikan soal efek sampingnya apa ya dari golongan statin. Ya. Atau adanya kombinasi antara hipertensi dan kadar kolesterol tinggi itu pada nanti dicari misalnya amlodipin untuk hipertensinya apakah ada interaksi dengan golongan statin gitu ya. Nah, efek sampingnya itu juga ada nyeri otot, kejang otot, jarang terjadi rhabdomyolysis dan miopati. Pada otot. Kemudian kenaikan konsentrasi transaminasenya. Lanjut, Pak. Nah, ini kontraindikasi. Ini penyakit hati, kolestasis dan miopati. Karena tadi kan meningkatkan SGPT, SGOT ya. Kalau orang yang SGPT, SGOT-nya tinggi, jangan diberikan hormon statin. Juga kehamilan dan menyusui ini tidak boleh diberikan ya. Kemudian interaksi ini penguatan koagulan oral dengan digoksin itu orang yang minum digoksin apabila menggunakan obat golongan statin itu terjadi koagulan oralnya antikoagulan oralnya meningkat. Jadi kalau minum warfarin ya antikoagulan oralnya menjadi tinggi. Jadi kemudian peningkatan risiko miopati atau rhabdomyolysis ya pada penggunaan bersama imunosupresan, fibrat, asam nikotinat, dan eritromisin ya. Nah, ini kalau misalkan soalnya ada seseorang kadar kolesterolnya 250 diberikan obat tadi apa statin ya. Kemudian pas dia infeksi tenggorokan, dokter memberikan eritromisin. Nah, akan terjadi apa itu ya? Itu akan terjadi apa? Miopati atau rhabdomyolysis. Ini sering keluar ya, tapi bukan ini tapi macam soalnya demikian. Bisa obat antihipertensi, ini bisa juga dengan
dengan antibiotiknya. Ini sediaan beredar, ini Vastatin, ini katanya Lipitor dan lain-lain ya. Ya, lanjut. Keempat adalah asam fibrat yaitu gemfibrozil, fibrat dan klofibrat. Ini ada semuanya. Terapi tunggal ini untuk penurunan VLDL. Ini menjadikan peningkatan LDL dan kolesterol. Mengurangi sintesa VLDL. Klofibrat ini kurang efektif dibanding gem. Nah, ya, semua itu harus di kimia itu sering kurang Nah, ini intestinal pencernaan ya. Nah, tapi yang demikian ya. Kemerahan pada kulit 2%, pusing 2,4%. Nah, dan lain-lain. Dan gangguan fungsi ginjal sehingga pada orang yang diduga kadar kreatininya 5 tentu saja tidak boleh menggunakan asam fibrat ini ya, karena kadar kreatininnya tinggi ya. Nanti mengenai kadar kreatinin juga Anda harus bisa menghitung sehingga tahu berapa pada saat soal itu keluar kadar kreatinin berapa sehingga obatnya apa ya. Kemudian fibrat berpotensi memberi efek antikoagulan oral juga ya, sehingga bisa terjadi pendarahan sehingga pada penggunaan fibrat tentu saja sebaiknya pasien dipantau ya. Sehingga fibrat itu juga efek antikoagulan oral misalkan warfarin ada di resepnya tentu saja dipantau ya efek antikoagulan oral sehingga tidak terjadi perdarahan. Dipantau saja bagaimana laju darah dan kadar emosinya ya. Lanjut. Nah, suplemen minyak ikan ini banyak sekali ya dijual. Itu ya tapi harganya tidak murah ya. Nah, ini makanan tinggi omega 3, asam lemak rantai panjang, tidak jenuh atau minyak ikan ya. Lebih dikenal dengan asam eicosapentaenoat. Ini dapat mengurangi kolesterol, TG, LDL, VLDL, dan dapat meningkatkan kolesterol HDL. Pasien yang diobati untuk gangguan sekunder atau gangguan jantung, arteriosklerosis, seperti angina atau iskemi, yang menyebabkan nyeri-nyeri atau lanjut. Evaluasi keberhasilan terapi. Evaluasi jangka pendek terapi hiperlipidemia ini didasarkan pada respons diet dan terapi obat yang didapat dengan melakukan pengukuran kolesterol total, LDL, HDL, dan trigliserida. Tentu saja apa ya, targetnya adalah semua kadarnya normal atau optimal, bagus ya targetnya. Tapi tergantung kondisi apa kadar kolesterol dari pasien tersebut ya. Kalau dia pola makannya dikurangi, minum obat dan tidak ingin makan yang lemak, tentu saja kesembuhannya lebih cepat. Banyak pasien yang diterapi akibat hiperlipidemia primer ini tidak memiliki gejala atau
manifestasi klinik dari gangguan lipid secara generik sehingga pemantauan lab diperlukan. Pada pasien yang diterapi untuk intervensi sekunder, gejala penyakit jantung aterosklerosis seperti angina ini dapat membaik dalam waktu bulanan atau tahunan ya, jadi lama penyebabnya. Perhitungan lipid seharusnya dilakukan dalam waktu puasa untuk meminimalisir gangguan pengukuran dari gula. Ini dilakukan dalam waktu puasa itu, jadi pada pemeriksaan laboratorium mengenai lemak, kolesterol, dan lain-lain itu sebaiknya orang harus puasa. Jadi puasa 10 jam ya. Jadi semalam tidak, setelah tidur tidak makan. Ya, paginya juga nggak boleh makan, jadi cuma minum air putih. Nah, kemudian diambil darahnya, baru setelah pengambilan darah boleh makan ya. Karena kalau tidak memang saya pernah mencoba itu lebih tinggi kalau kita tidak puasa ya. Jadi bias hasil pemeriksaan. Kemudian evaluasi keberhasilan terapi lagi Mbak. Nah, tadi sudah ya. Yang kedua, oke. Evaluasi keberhasilan. Sinta, udah belum? Pasien dengan terapi resin asam empedu ini sebaiknya melakukan pengecekan puasa selama 4-8 minggu sampai dosis stabil tercapai. Jadi sebulan setelah minum itu sebulan dicek darahnya, kemudian 2 bulan dicek darahnya apakah dosisnya sudah stabil, ada penurunan dan lain-lain. Ini juga maksudnya agar tidak terjadi peningkatan kadar TG-nya ya. Kemudian Yasin ini membutuhkan uji awal fungsi hati ya. Karena akan meningkatkan kadar SGBT SGUT ya, sehingga kalau seseorang fungsi hatinya kurang bagus ya, tentu saja sebaiknya tidak menggunakan obat ini. Kemudian pada pasien yang mendapat statin, sebaiknya melakukan pengecekan puasa 4-8 minggu. Jadi sudah minum sebulan, itu bulan depan, sebulan minum, kemudian dicek ya, kadar kolesterolnya. Kemudian 2 bulan juga dicek ya, apakah ada perubahan pada dosis awal atau perubahan dosis ya. Jadi kalau masih misalkan awalnya diberi 10 mg 4 dan 8 minggu itu masih tinggi ya harus dinaikkan dosis. Ya. Itu saja itu dokter ya. Pasien dengan faktor risiko beragam dan penyakit jantung koroner sebaiknya dipantau dan dievaluasi untuk kemajuan dalam pengaturan faktor risiko seperti kontrol tekanan darah. Itu kan sekarang ada alat tekanan darah yang bisa digunakan sendiri. Kemudian berhenti total merokok, tetap olahraga, dan kontrol glikemik ya jika diabetes. Nah, ini kalau semua dikontrol dengan baik, tentu saja tidak menjadi kerusakan pada ginjalnya. Ya. Lanjut. Nah, ini juga ada ya, ini saya ambil dari Goodman dan Gilman. Nah, ini untuk faktor risiko dan tingkat penentu ya. Ini faktor risikonya itu obes ya, pada pria berapa itu bisa diukur dengan lingkar pinggang ya. Pria berapa, wanita berapa. Juga TG, trigliseridanya. Makanya ini tidak boleh lebih 150 mg per desiliter. Kemudian HDL-nya ya itu pada pria kurang dari 40 mg per desiliter dan wanita kurang dari 50 mg per desiliter. Juga tekanan darah ya kan tadi 140
sampai 90 itu sudah termasuk apa ya? eh, kolesterol tinggi. Nah, ini 130 dan 85 milimeter Hg itu sudah bisa menentukan bahwa dia terkena sindrom metabolik atau tidak. Nah, glukosa puasa yang normal itu di bawah 110 miligram per desiliter atau 100 ya. Lanjut. Nah, ini manfaat terapi penurunan lipid pada pasien dengan kadar HDL kolesterol rendah dan LDL kolesterol normal ya. Ini nanti dapat dilihat dibaca ya. Lanjut. Nah, ini struktur obat-obat anti hiperlipidemia tadi ya. Dan strukturnya. Lanjut. Selesai. Nah, dosis statin yang diperlukan untuk mencapai berbagai tingkat penurunan kolesterol, lipoprotein, densitas rendah dan titik awalnya ini ya. Di sini atorvastatin. Itu kalau 10 miligram bisa turun 31 sampai 35%. Ya. Kalau 80 bisa penurunannya 55% ya, tinggi banget. Dan lain-lain. Kalau simvastatin 80, wah itu sudah tinggi sekali. Itu bisa turun 41% sampai 50%. Ya, lanjut. Nah, ini nih. Nah, ini apa itu struktur dari kolesterol ya. Ini tapi tidak pernah keluar di itu ya CBD. Nah, tapi ya biar tahu aja ya. Lanjut. Nah, ini juga strukturnya fibrosil, fenovibras, dan lanjut. Terima kasih. Ini gimana? Udah 5:30. Lanjut apa sudah tidak? Nanti saya kirim aja ya untuk asmanya. Ya. Nah, ini sudah lama. Sudah ini ya. Nanti saya kirim ke Mbak Alina ya. Saya rapikan dulu. Ya. Baik, Ibu. Kalau sekarang mau kuliah asma 1 jam lagi ya. Ya, terima kasih. Maaf tadi ada kesalahan teknis, kesalahan laptop Ibu ya. Ya, mohon maaf. Semoga ini ya nanti ujiannya bisa lulus, juga ujian OSCE-nya. Tapi harus belajar ya, karena yang dipelajari kan banyak sekali. Makasih. Saya mau tanya, interaksi obat sudah selesai ya? Udah kan? Halo, Bu. Sudah Sudah ya? selesai, Bu. Oke. Ya, yang asma besok saya kirim ya. Saya rapikan dulu. Itu ini saya kirim lewat Mbak Sinta. Nanti Mbak Sinta ke Mbak Alin ya. Ya, terima Baik, kasih. Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. di kasus ya, insya Allah untuk asma dan hiperkolesterol. Amin. Nanti saya